Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Muhammad Fahroni atau yang lebih dikenal dengan Oon Project Pop Jumat kemarin. Kabut kedukaan menyelimuti kediaman almarhum di kawasan Kopo, Bandung, Jawa Barat. Sebelum mengembuskan napas terakhir, komedian dan penyanyi parodi itu sudah keluar masuk rumah sakit untuk perawatan. Kabut kedukaan dan tetes air mata kesedihan Desi Rosalianda sang istri, terutama Julian Rakia Saka dan Raffi Ardiansyah Rasya kedua anaknya saat mengantarkan jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karwangi, Bandung. Nampak pula pasangan selebriti Dea Ananda dan Ariel Niji serta Denny Chandra dan Ian Darmawan di pemakaman kemarin. Sayangnya personil Project Pop Tika, Ujo, Yosi, Odi, dan Gugum tidak tampak di pemakaman. Saya juga mewakili Project Pop yang kebetulan saat ini tidak bisa hadir karena kita sebetulnya hari ini ada event di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Jadi mereka tadi pagi begitu nyampe di sana baru tahu beritanya. Tadi waktu pemakaman saya sempat video call ya sama mereka, jadi mereka juga bisa lihat terakhir Oon dimakamkan. Sebelumnya juga ada video pematikan juga. Tadi ya. Iya, tadi sebelum dimandiin. Mereka tadi yang lebih banyak yang melihat saja bagaimana semua prosesnya. Karena ya saya juga mengerti lah pasti mereka sangat sedih karena mereka tidak bisa hadir di sini mengantar Oon ke peristirahatan yang terakhir kan. Penyakit gagal ginjal dan diabetes boleh saja menggerogoti tubuh gemuknya. Namun Oon tak pernah menyerah dan terus berjuang melawan penyakit yang dideritanya sejak 6 tahun belakangan. Hal itulah yang diungkap sang istri di kompleks pemakaman. Bahkan sehari sebelum kepergian untuk selama-lamanya, almarhum sempat menjalani cuci darah di salah satu rumah sakit di Bandung. Sebelum pulang dia tensinya 69/43 dengan gula darah 70. Saya sempat dengan manajemen sih sempat kontak-kontak ya sampai jam 10 ya. Sampai setengah 11 kita masih ngobrol. Saya dengan Ocha masih ngobrol. Saya masuk kamar ngobrol terus dia nanya jam berapa, nuntun sholat. Alhamdulillah dia minta sholat. Saya bilang ini sholat isya, tapi dia niatnya sholat maghrib ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 2, sampai jam 3 dia bangunin, dia bilang dadanya sakit. Jam 11 malam tadi sempat minta maaf. Titip anak-anak. Enggak ada yang. Di tengah kesedihan atas kepergian suaminya menghadap Sang Khalik, Desi yang akrab disapa Ocha mengenang sosok almarhum. Banyak kenangan indah yang tidak akan terlupakan selama hidupnya. Meski bukan tipe laki-laki romantis, Oon adalah suami dan ayah yang baik bagi istri dan kedua anaknya. Dia bukan tipe laki-laki yang romantis. Dia orang yang lempeng aja. Bukan laki-laki yang kita kalau misalnya anniversary dinner ya, tanggung jawab dia sebagai seorang bapak luar biasa. Dia laki-laki yang sangat baik. Setiap kita ada masalah dia selalu yang banyak mengalah dibanding saya yang selalu pakai emosi, dia selalu berusaha untuk ya udah aku yang salah. Itu dia laki-laki yang luar biasa, baik dan sabar. Bukan hanya Ocha sang istri yang memiliki kenangan indah bersama almarhum Oon. Begitu pula dengan Tika, Ujo, Yosi, Gugum, dan Odi, rekan kerja almarhum di Project Pop. Bahkan rekan kerjanya itu sempat membuatkan lagu berjudul Cepat Sembuh yang didedikasikan untuk Oon yang kala itu tengah berjuang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Kelima personil Project Pop memberikan lagu tersebut kepada Oon yang sedang dirawat di rumah sakit. Senyum bahagia terlihat jelas di wajah Oon kala melihat video klip yang diberikan oleh teman-temannya.
Jadi terakhir teman-teman Project Pop membuatkan lagu untuk Oon. Kita waktu itu membuatkan lagu untuk menyemangati Oon tujuannya kan, karena udah kurang lebih 3 bulan ini dia tidak bisa ikut tampil bersama Project Pop di setiap acara kita. Nah, jadi supaya menyemangati Oon dan support Oon, terus Oon juga bisa kalau kangen gitu, kita buatin lagu. Teman-teman Project Pop membuatkan lagu yang judulnya Cepat Sembuh. Pasca jenazah Oon dikebumikan, malam harinya pihak keluarga mengadakan pengajian tahlil malam pertama di kediaman almarhum kawasan Kopo Elok, Bandung. Tampak para kerabat dekat, tetangga, dan keluarga besarnya turut serta mendoakan almarhum. Raut kedukaan masih jelas di wajah Ocha, terlebih jika mengenang perjalanan 13 tahun pernikahannya dan mengurus almarhum selama sakit. Sakitnya kayaknya sih sebelum kita nikah udah sakit ya, cuman dia baru ketahuan setelah punya anak 1. Pusing, berapa ya gula? 400 ya, gula udah tinggi banget. Mungkin kalau untuk diabetesnya itu kategori yang parah kan saat itu? Enggak, masih bisa diobati, udah lama banget, udah 7 tahun yang lalu. Pola makan, hanya awal pola makan ngikutin sesuai dengan aturan dokter, selanjutnya sih minum obat, standar sih pola makan, diet. Cuman karena dia ada luka, perawatan di luka aja sih, ganti perban segala macam itu. Tapi kalau untuk obat-obatan udah enggak, karena kan dia udah cuci ginjal, udah pakai mesinnya dan segala macam. Sebagai orang yang mengenal sosok almarhum, Denny Chandra dan Ian Darmawan datang untuk memberikan penghormatan yang terakhir dan mendoakan mendiang. Moga-moga sebenarnya sih yang saya berharap pasti di setiap orang itu ada kekurangan, ada juga kelebihannya. Yang paling tidak adalah kita bisa belajar dari apa yang menjadi kelebihannya Oon. Dia orangnya baik, sosialnya juga tinggi. Terus satu hal yang paling kita harus bisa belajar dari dia adalah bagaimana dia tuh sebenarnya orang yang sangat kuat rasa persaudaraannya. Jadi kalau misalnya dia tuh selalu kasarnya sih kebersamaan itu, solidaritasnya memang dia sangat tinggi sekali. Saya, Denny Chandra, dan saya Ian Darmawan mengucapkan duka cita yang sangat mendalam untuk keluarga yang ditinggalkan. Tentu saja semoga, saya yakin keluarganya Oon pasti mengikhlaskan kepergiannya Oon, dan kita semuanya tentu saja berdoa semoga Oon diterima